Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Andrianto dari kelas 10 DPB 1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sustainable building, dan saya akan memberikan satu contoh gedung yang sudah dikatakan sustainable building. Dan di PPT ini saya akan menjelaskan bagaimana gedung tersebut agar bisa dikatakan sustainable building, hal-hal apa saja yang dia lakukan. Oke, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan. Pengertian sustainable building. Sustainable building atau yang sering dikenal dengan green arsitektur adalah arsitektur yang berusaha untuk meminimalkan dampak negatif lingkungan bangunan dengan efisien dan moderasi. Nah, pengertian sustainable building ini berbeda-beda dari berbagai sumber teknik sipil lainnya, tapi intinya itu cuma satu, yaitu meminimalkan dampak negatif lingkungan bangunan dengan menggunakan bahan, energi, air itu seefisien mungkin dan moderasi. Nah, selanjutnya kriteria sustainable building. Nah, kriteria yang harus dipenuhi agar bangunan tersebut bisa dikatakan sustainable building, yaitu yang pertama adalah tempat guna lahan. Nah, tempat guna lahan ini harus sangat kuat ya. Misalnya tidak menggunakan tanah yang tidak menggunakan tanah sawah, tapi menggunakan tanah ladang yang lebih kokoh, yang tidak sering dicampur adukkan gitu. Nah, yang nomor 2 yaitu yang harus dipenuhi kriterianya, yaitu sumber dan siklus material. Nah, siklus dan material ini contohnya seperti pengelolaan sampah yang ada di dalam bangunan tersebut, bagaimana cara mengaturnya, seperti itu. Nah, yang nomor 3 adalah efisiensi dan refrigerant. Nah, efisiensi energi ini contohnya itu penghematan energi, entah itu penghematan energi listrik, air, bisa menggunakan sinar matahari kalau siang hari. Kalau penghematan energi listrik itu bisa menggunakan meminimalisir penggunaan energi listrik pada siang hari, mematikan, ataupun bisa menggunakan lampu LED atau lampu LED. Kalau penghematan air itu bisa menggunakan keran otomatis ya. Selanjutnya yang nomor 4, kualitas udara dan kenyamanan udara. Nah, kualitas udara dan kenyamanan udara ini sangat dibutuhkan oleh karyawan yang ada di dalam, karena kenyamanan dan keamanan saat di dalam gedung itu sangatlah penting bagi karyawan tersebut yang ada di dalam gedung ya. Ya, selanjutnya yang nomor 5, konversi air. Nah, seperti yang saya jelaskan saat efisiensi energi itu, konversi air ini penghematan energi air ya. Penghematan energi air itu tidak terlalu banyak menggunakan air. Misalnya penggunaan airnya di bawah 30%, bisa menggunakan air keran yang otomatis gitu. Nah, selanjutnya yang nomor 6, manajemen lingkungan bangunan. Nah, manajemen lingkungan bangunan ini sangat juga dibutuhkan saat agar bangunan atau gedung itu agar dikatakan sustainable building. Nah, selanjutnya lagi yaitu manfaat sustainable building. Nah, sustainable building ini sangatlah bermanfaat bagi bangunan jika ingin bangunan tersebut terlihat lebih indah ataupun lebih nyaman, entah itu penghuni ataupun orang yang melihatnya itu terlihat indah. Nah, yang pertama itu ya, manfaat sustainable building adalah meningkatkan hidup yang berkualitas,
Yang nomor 2 menghemat sumber air seperti yang saya katakan tadi itu. Dan yang nomor 3 mengurangi biaya operasional. Nah, saat penggunaan sustainable building ini memang biaya operasi yang digunakan tidak terlalu banyak karena biaya bisa meminimalisirkannya. Yang nomor 4 mengurangi jejak karbon, dan yang nomor 5 penggunaan bangunan yang lebih lama. Nah, bangunan yang akan dibangun itu akan lebih kokoh, akan lebih bagus, lebih indah. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh ya. Di sini saya akan menampilkan contoh gedung yang sudah mendapatkan ataupun sudah dikatakan sustainable building, yaitu gedung Squeeze Center yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu definisi Squeeze Center. Squeeze Center adalah gedung perkantoran yang sebelumnya bernama S. With Jojo Center. Gedung ini telah meraih peringkat gold dalam sertifikasi Green Chip. Nah, dari beberapa yang udah dilakukan oleh gedung Squeeze Center ini, yang pertama yaitu telah memenuhi syarat. Yang pertama adalah efisiensi dan konservasi energi, yaitu efisiensi dan penghematan energi, serta water conversion dan penghematan air, yaitu dengan mengganti perangkat utilitas yang lebih efisien dan ramah lingkungan, yaitu contohnya seperti penggunaan lampu LED dan penggunaan keran air otomatis. Nah, hal lain yang dilakukan Squeeze Center yaitu antara lain material atau yang lebih dikenal siklus dan sumber daya material. Selanjutnya pengembangan lokasi gedung, kenyamanan dan kesehatan dalam gedung, pengelolaan lingkungan gedung, serta upaya edukasi sosialisasi untuk seluruh penghuni gedung untuk aktivitas sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan Squeeze Center, seperti apa yang sudah saya katakan tadi di awal. Yang pertama yaitu efisien, penghematan energi dan penghematan air. Nah, di dalam gedung Squeeze Center ini penggunaan energi listrik itu hanya menggunakan 28,12% dari baseline, dan penggunaan energi air itu cuman 28,26%. Nah, hal yang dilakukan antara lain yaitu mengganti seluruh yang ada di gedung itu menggunakan alat yang lebih canggih, yang efisien dan juga ramah lingkungan. Contohnya seperti menggunakan lampu LED dan penggunaan keran air otomatis. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu siklus dan sumber daya material. Nah, di dalam gedung Squeeze Center di dalam gedung Squeeze Center ada pengelolaan sampah yang tidak terlewatkan sedikit pun. Jadi pengelolaan sampah itu setiap hari tidak terlewatkan sedikit pun. Nah, di dalam gedung Squeeze Center ini setiap gedungnya itu terdapat ruangan yang membagi-bagi sampah yang sudah dikategorikan, yaitu organik dan anorganik. Nah, yang nomor 3 yaitu pengembangan gedung.
Nah, pengembangan gedung ini dilakukan sebagai center agar dikatakan bisa dikatakan sustainable building. Nah, selanjutnya yang nomor 4 yaitu kenyamanan dan kesehatan dalam gedung. Nah, kenyamanan dan kesehatan di dalam gedung Sugoi Center ini sudah terjamin karena penggunaan ventilasi yang digunakan gedung tersebut itu sangatlah banyak. Jadi udara yang keluar masuk itu sangatlah banyak. Jadi bisa mengurangi dampak negatif ya. Bisa menghirup udara luar yang lebih sejuk ya. Dan yang nomor 5 yaitu pengelolaan lingkungan gedung. Nah, pengelolaan lingkungan gedung ini dilakukan gedung Sukui Center agar bisa dikatakan sustainable building. Selanjutnya yang terakhir yaitu upaya edukasi dan sosialisasi. Nah, upaya edukasi dan sosialisasi ini diberikan kepada seluruh penghuni gedung untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu dalam aktivitas sehari-hari. Nah, di dalam gedung ini tidak hanya tidak hanya 6 itu saja, tapi ada hal lainnya yang dilakukan sustain sequester ini. Contohnya hal lain yang dilakukan yaitu transportasi yang dilakukan. Transportasi yang dilakukan sequester karyawannya itu memasuki gedung tersebut tidak lagi menggunakan kendaraan bermotor. Contohnya itu Squeeze Center itu menggunakan transportasi umum seperti stasiun MRT ya, yang pada akhirnya bisa mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dari banyaknya penggunaan kendaraan bermotor di kawasan gedung tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang sustainable building dan satu contoh yang sudah saya ambil yang sudah dikatakan sustainable building. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan ataupun kata-kata yang kurang tepat yang sudah saya katakan. Mohon maaf sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.